Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita, NIM 7211419053 dari Rombel AKT Akuntansi D 2019 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bab 2 Sistem Informasi Manajemen mengenai sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Perusahaan dan lingkungannya. Model sistem umum perusahaan ada 4. Yang pertama yaitu aliran sumber daya fisik. Sumber daya fisik sebuah perusahaan meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan juga uang. Yang kedua ada mekanisme pengendalian perusahaan. Unsur-unsur yang memungkinkan perusahaan mengendalikan operasinya sendiri meliputi standar kinerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan jika ia ingin mencapai tujuannya secara keseluruhan. Terus manajemen perusahaan, dan yang terakhir suatu pemrosesan informasi yang mengubah data menjadi informasi. Yang ketiga ada aliran dari sumber daya virtual. Aliran dari sumber daya virtual, data, informasi, dan informasi dalam bentuk keputusan. Yang keempat atau yang terakhir adalah lingkaran umpan balik. Lingkaran umpan balik atau feedback loop terdiri atas sumber daya virtual. Data dikumpulkan dari perusahaan dan dari lingkungan, lalu dimasukkan ke dalam pemroses informasi yang mengubahnya menjadi informasi. Perusahaan dan lingkungannya. Perusahaan adalah suatu sistem fisik yang dikelola melalui penggunaan sebuah sistem virtual. Sistem fisik perusahaan merupakan sistem terbuka di mana ia berhadapan langsung dengan lingkungannya. Sebuah perusahaan mengambil sumber daya dari lingkungannya, mengubah sumber daya tersebut menjadi produk dan jasa, dan mengembalikan sumber daya yang telah diambil kembali ke lingkungannya. Aliran sumber daya lingkungan. Perusahaan terhubung dengan unsur-unsur lingkungannya melalui aliran sumber daya lingkungan atau environmental resource flow. Tidak semua aliran sumber daya terjadi di antara perusahaan dan seluruh unsur lingkungannya. Satu-satunya sumber daya yang menghubungkan perusahaan dengan seluruh unsur lingkungannya adalah informasi, dan perusahaan berusaha untuk menjadikan hubungan informasi dengan pesaing sebagai suatu aliran satu arah. Mengelola aliran sumber daya fisik atau manajemen rantai pasokan. Jalur yang memfasilitasi aliran sumber daya fisik dari pemasok kepada perusahaan dan selanjutnya kepada pelanggan disebut sebagai rantai pasokan atau supply chain. Aliran sumber daya melalui rantai pasokan harus dikelola untuk memastikan bahwa aliran tersebut terjadi dengan cara yang tepat dan waktu yang efisien. Proses ini disebut sebagai manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Nah, manajemen rantai pasokan ini terdiri dari aktivitas-aktivitas sebagai berikut. Yang pertama ada meramalkan permintaan pelanggan, kemudian membuat jadwal produksi, menyiapkan jaringan transportasi, memesan persediaan pengganti dari para pemasok, menerima persediaan dari pemasok, mengelola persediaan bahan-bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi. Yang selanjutnya melakukan produksi, melakukan transportasi sumber daya kepada pelanggan, dan yang terakhir melacak aliran sumber daya dari pemasok di dalam perusahaan dan kepada pelanggan. Keunggulan kompetitif. Seiring dengan perusahaan memenuhi kebutuhan produk dan jasa para pelanggannya, perusahaan tersebut akan berusaha untuk mendapatkan keunggulan di atas para pesaingnya. Di dalam bidang sistem informasi, keunggulan kompetitif atau competitive advantage mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pengungkitan atau leverage di dalam pasar. Selanjutnya ada rantai nilai Porter. Porter yakin bahwa sebuah perusahaan meraih keunggulan kompetitif dengan menciptakan suatu rantai nilai atau value chain. Margin adalah nilai dari produk dan jasa perusahaan setelah dikurangi harga pokoknya, seperti yang diterima oleh pelanggan perusahaan. Nah, meningkatkan margin ini adalah tujuan dari rantai nilai. Dimensi-dimensi keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif dapat direalisasikan dalam hal mendapatkan yang pertama keunggulan strategis, yaitu keunggulan yang
memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Yang kedua ada keunggulan taktis, yaitu sebuah perusahaan mendapatkan keunggulan taktis ketika perusahaan tersebut mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik dari para pesaingnya. Yang terakhir ada keunggulan operasional. Keunggulan operasional adalah keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Nah, disinilah sistem informasi akan berinteraksi secara langsung dengan proses. Kebutuhan khusus untuk pemrosesan informasi di perusahaan multinasional. Meskipun semua perusahaan memiliki kebutuhan pemrosesan informasi dan koordinasi, kebutuhan-kebutuhan ini merupakan hal yang sangat penting artinya bagi perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah sebuah sistem terbuka yang berusaha untuk meminimalkan ketidakpastian yang terdapat dalam lingkungannya. Ketidakpastian adalah perbedaan antara jumlah informasi yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan dengan jumlah informasi yang telah dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Yang selanjutnya ada kebutuhan khusus untuk koordinasi di perusahaan multinasional. Koordinasi adalah kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif di dalam pasar global. Perusahaan yang tidak mampu mendapatkan kendali strategis atas operasinya di seluruh dunia dan mengelolanya dengan cara yang terkoordinasi secara global tidak akan dapat meraih kesuksesan dalam perekonomian internasional. Yang berikutnya ada keuntungan koordinasi. Keuntungan koordinasi antara lain meliputi: yang pertama, fleksibilitas dalam merespon pesaing di berbagai pasar negara. Yang kedua, kemampuan untuk merespon perubahan yang terjadi di satu negara pada satu negara lain atau satu wilayah dalam satu negara lain. Yang ketiga, ada kemampuan untuk menyamai kebutuhan pasar di seluruh dunia. Yang keempat, ada peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kelima, ada mengurangi biaya operasi secara keseluruhan. Yang keenam, ada kemampuan untuk berbagi pengetahuan antar unit di berbagai negara. Yang ketujuh, ada kemampuan untuk meraih dan mempertahankan keragaman produk perusahaan dan juga bagaimana produk diproduksi dan didistribusikan. Nah, dalam mengembangkan sistem informasi global, tentu saja terdapat tantangan-tantangannya. Nah, apa saja sih tantangan-tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global? Yang pertama ada kendala-kendala politis. Yang kedua ada rintangan budaya dan komunikasi. Yang ketiga ada masalah-masalah teknologi. Dan yang terakhir adanya kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Selanjutnya ada dimensi informasi. Ketika pengembang sistem, yaitu pengguna maupun spesialis informasi, mendefinisikan output yang diberikan oleh prosesor informasi, mereka akan mempertimbangkan 4 dimensi dasar informasi. Keempat dimensi yang diinginkan akan dapat menambah nilai dari informasi tersebut, yaitu relevansi, akurasi, ketepatan waktu, dan kelengkapan. Manajemen pengetahuan. Aktivitas mengakuisisi data, memproses data sebagai informasi, menggunakan dan mengkomunikasikan informasi dengan cara yang paling efektif, dan menghapus informasi pada waktu yang tepat disebut dengan manajemen pengetahuan. Yang selanjutnya ada perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Yang pertama ada Chief Information Officer and Chief Technology Officer. Chief Information Officer atau CEO atau Chief Technology Officer atau CTO adalah manajer dengan tingkat tertinggi di layanan informasi. Orang ini akan menyumbangkan keahlian manajerialnya dalam memecahkan masalah-masalah yang tidak hanya berhubungan dengan layanan informasi saja, melainkan juga area-area operasi perusahaan lainnya. Kedua, ada perencanaan strategis bagi perusahaan. Ketika sebuah perusahaan mengorganisasikan para eksekutifnya ke dalam suatu komite eksekutif, kelompok ini biasanya akan bertanggung jawab atas perencanaan strategis bagi keseluruhan perusahaan. Nah, pada tingkat yang paling minimum, komite eksekutif terdiri atas presiden dan wakil presiden bidang-bidang bisnis perusahaan. Komite ini akan menentukan rencana bisnis strategis bagi organisasi atau perusahaan.